berkaca pada tim Persebaya dari tengah ke depan sangat luar biasa. Tapi titik lemahnya ada sektor pertahanan dan kiper. Dan tadi dalam meeting kita sudah rencanakan sesuatu dan kita sudah sampaikan pada anak bahwa hari ini kita harus lebih banyak memperbanyak shooting spekulasi ke kawan lawan karena kita menilai itu adalah sebuah hal yang kita bisa manfaatkan. Sesi kedua aftermatch persilakan Persebaya versus Persipura yang berada dalam bentuknya 3-4. Sudah itu coach komentarnya terkait pertandingan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan tadi kita kalah 3-4 ya Persipura. Saya juga tidak bisa menyalahkan pemain-pemain saya tadi terutama di babak kedua berusaha mengejar ketertinggalan. Sebenarnya semua sudah fight ya. Yang jelas saya sebagai pelatih ada waktu sedikit ini untuk untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam tim tadi supaya tidak terjadi di dalam pertandingan berikutnya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin dari Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili pemain minta maaf atas hasil ini. Kami sudah berjuang dengan maksimal. Tapi hasilnya kita kalah 3-4 sama Persipura. Kita akan segera bangkit untuk yang lebih baik. Terima kasih. Oke, dipersilakan kepada teman-teman. Jalan baik itu di babak pertama maupun babak kedua, dan terutama yang di lini bertahan ini cukup Ya, yang pertama memang gol yang terjadi akibat transisi kita yang sedikit terlambat. Ada pemain yang melakukan kesalahan terus ada di counter. Yang gol pertama tadi sudah saya sampaikan berulang-ulang kepada seluruh pemain untuk tidak melakukan foul di sepertiga pertahanan kita. Tetapi masih ada yang melakukan kesalahan dan dieksekusi dengan baik melawan. Yang berikutnya sebenarnya kalau Rizky tadi tampil sangat bagus menurut saya. Ya, kita banyak maju ke depan karena kita sudah tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, kita sudah selalu tertinggal untuk mengejar ketertinggalan. Jadi anak-anak memang banyak maju ke depan kayaknya nih. Tapi yang jelas kalau Rizky tadi menurut saya cukup bagus mainnya. Yang pertama kali dia main, tapi tadi secara sebenarnya cukup bagus, cukup solid ya. Memang dengan ketertinggalan itu yang sedikit pemain mengejarnya agak kewalahan dan juga penalti ya. Kita di menit awal dapat penalti nggak masuk, padahal juga di dalam official dari kemarin kami juga telah melakukan latihan untuk tendangan penalti seperti itu. Tapi yang jelas saya pribadi sebagai pelatih mohon maaf juga kepada supporter belum bisa memberikan hasil yang terbaik, tetapi saya berjanji akan segera membenahi, akan segera memperbaiki kelemahan-kelemahan. Ini masih pertandingan kedua, kita sudah kehilangan 5 poin, kita mencari gantinya nanti harus maksimal. Sebenarnya semua berjalan dengan normal, kita persiapan bagus. Memang gol 1, 2, 3 itu terjadi kesalahan dari pemain-pemain sendiri yang akhirnya terjadi gol sampai terutama gol 1, 2, dan 3. Sebenarnya anak-anak semua dalam pribadi. Sekarang kita memang lagi mencari momentum untuk anak-anak cepat bangkit. Kalau kompetisinya udah ketemu, insya Allah tim ini akan berjalan dengan normal. Itu untuk pertandingan berikutnya kita harus lebih bagus lagi. Yang jelas tadi momentumnya kita belum ketemu. Oke, berikutnya silakan Mas. Coach, saya sangat bagus, tapi untuk Liga 1 ini dua kali pertandingan belum menemukan penampilan terbaik. Sebenarnya apa yang terjadi dengan makan Konate itu yang pertama tadi juga Konate juga sebenarnya terutama babak kedua kita nggak main jelek, kita banyak menekan. Ya kembali lagi kita memang tidak menang. Konate menurut saya mainnya masih normal, cukup bagus juga, nggak ada masalah. Yang kedua memang gol pertama terjadi itu antisipasi kiper yang kurang safe. Sebenarnya pas kiper memang nggak tahu dia kepleset atau seperti apa, akhirnya bolanya masuk. Tetapi yang saya sayangkan adalah pelanggaran di sepertiga pertahanan kita. Saya selalu wanti-wanti untuk tidak melakukan sepertiga pertahanan, tidak boleh melakukan pelanggaran karena di situ akan berbahaya dan itu terbukti gitu. Seperti itu. Oke, berikutnya.
Terus dalam dua yang terakhir saya bayar. Di babak pertama memang kita ketinggalan terus, itu yang membuat anak-anak sedikit mental turun, tetapi di babak kedua setelah masuk ke ruang ganti, saya memberi satu perubahan taktikal kepada seluruh pemain, bermain cukup bagus, kita juga menekan lawan, tetapi yang membuat sulit kita sempat ketinggalan dua gol itu yang menurut saya mengejarnya cukup sedikit berat. Tapi yang jelas saya tetap mengapresiasi seluruh jeripaya pemain yang sudah maksimal mengejar ketertinggalan. Oke, berikutnya Mas Toto. Melanjutkan tadi soal kiper, ini sejak Piala Dunia menjadi tidak pernah disentuh. Dan kalau dilihat dari gol-golnya kan juga bukan hanya gol pertama yang bisa antisipasi. Apakah kemungkinan ada rotasi ke depan di siapa penjaga? Iya, tentunya nanti saya akan berdiskusi dengan pelatih penjaga gawang, Coach Benny ya, bagaimana untuk ke depan. Tetapi yang jelas sama sekali saya tidak menyalahkan pemain. Memang di dalam pertandingan kadang-kadang ulangan kesalahan ya, tetapi ini tidak boleh terulang. Yang jelas ini pelajaran yang sangat baik buat Persebaya ke depan. Pertandingan masih 2 pertandingan, masih ada 32 pertandingan lagi ya, tidak masih ada waktu untuk membenahi kelemahan-kelemahan, memperbaiki kelemahan. Yang jelas kita akan harus segera bangkit. Oke, berikutnya. Itu tidak bisa dibikin alasan seperti itu, karena di dalam latihan kemarin memang si David da Silva sama Mahmud yang melakukan tendangan. Jadi siapa yang siap, siapa yang percaya diri, teman-teman saya beri kebebasan. Ya itu diambil oleh Da Silva, karena ketika kami melakukan official training, Da Silva yang lebih sering melakukan tendangan. Akhirnya ambil lagi. Oke, cukup. Amin. Tidak percaya yang mitos-mitos seperti itu. Ya, saya dalam kamu saya tidak percaya itu. Memang kita nggak menang, kami nggak menang aja, akhirnya dihukum seperti itu. Tapi yang jelas saya sampaikan ke seluruh pemain, ini 2 hari ini pemain saya liburkan biar dia cooling down. Nanti setelah kami mulai persiapan, kami berjanji akan segera bangkit dari pertandingan 2 kali yang belum maksimal. Kita kehilangan 5 poin. Ini menurut saya sudah banyak, makanya untuk seluruh pemain kita semua harus introspeksi untuk segera bangkit, bahwa percaya mereka ini juga sebenarnya pemain-pemain berkualitas dan tim Persebaya tim berkualitas. Itu tadi kita mencari momentum untuk segera bangkit. Oke, cukup. Oke. Selamat malam pada rekan-rekan Surabaya. Senang kita bisa bersyukur Tuhan atas hasil yang kita dapat. Bahwa hasil yang sangat berat, tapi salah satu yang kita pantas dapat hasil itu karena pasca kekalahan kita dengan Borneo, kita memberi tugas berat kepada anak-anak. Kita melakukan evaluasi berturut-turut dalam beberapa hari. Kita nonton rekaman video, kita putar lagi, kita latihan. Saat libur mereka terus-menerus, kami mereka terus-menerus, dan akhirnya sudah jadi payah kita manis. Sehingga saya bersyukur atas kerja keras dari pemain, meskipun mereka disemprot terus-menerus selama hampir seminggu oleh saya dan staf pelatih. Tapi puji Tuhan mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan sangat luar biasa baik dalam pertandingan hari ini, dan kita bisa keluar dengan ketiga. Baik, mungkin dari Israel. Kalau dari saya pemain, saya sangat bersyukur malam ini ada 3 poin di Surabaya. Kan kemarin kita kalah di Borneo, latihan sampai kita temukan yang terbaik di kandang Surabaya. Jadi kita ambil 3 poin. Oke, bagaimana ini? Tadi di suatu pertandingan tampak Persipura mengembur dari sisi sayap back sayap dari Persebaya. Apa Coach melihat 2 sektor back sayap ini menjadi titik lemah dari? Ya, kita punya beberapa rencana. Kalau kalian lihat tadi sebenarnya rencana awal kita berubah drastis ya, karena sebelum pertandingan gelar yang kedua kemarin Konvali sudah bisa bermain dan tadi Bowa juga. Dan setelah itu kita punya pemain seperti Pak Bol, Gunasan, pemain punya kecepatan ya. Kita sebenarnya siapkan mereka pada waktu tertentu dalam pertandingan tadi, tapi kita harus lebih awal. Sebenarnya kalau kita berkaca pada tim Persebaya dari tengah ke depan sangat luar biasa, tapi titik lemahnya dari sektor pertahanan dan kiper.
Dan tadi dalam meeting kita sudah rencanakan sesuatu dan kita sudah sampaikan pada anak bahwa hari ini kita harus lebih banyak memperbanyak shooting spekulasi ke kawan-kawan karena kita menilai itu ada sebuah hal yang kita bisa manfaatkan. Sebenarnya itu tadi kita melihat sektor pertahanan Persebaya pada umumnya ya ada sebuah kelonggaran yang kita bisa manfaatkan. Dan saya tahu bahwa pasti Haji dan Bejo, Wiswan tahu saya pasti mereka akan coba menyerang juga. Begitu terbuka saya pikir ya teman cilik-cilik kita bisa mendapatkan permainan Persebaya. Oke, berikutnya. Silakan. Oke, berikutnya. Mau tanya, ini melihat Persebaya tapi di kandang ini pemainnya kelihatan tidak enjoy di hadapan Haji yang harus mencoba. Saya sudah punya wewenang dan saya sudah tahu isi dapur Persebaya untuk bisa memberi penilaian terhadap hal seperti itu. Oke, berikutnya. Dari saya ya belum makin percaya diri untuk main di final. Oke, berikutnya. Salam rawon. Salam rawon. Satu rawon. Sampai jumpa semuanya.